Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan terhadap kita. Kita mau sholat, kita mau tidak, kita mau ngaji, kita tidak mau ngaji, mau ibadah, terserah. Andai pun kita rajin sholat, rajin ngaji, ngambil ibadah, Allah tidak merasa keuntungan. Kita sering maksiat, melawan sama orang tua, melawan sama guru, berantem sama teman, Allah pun tidak merasa kerugian. Tinggal kita pikir, kita mau cari selamat atau mau cari celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang ahli ibadah. Tanda-tanda orang yang ahli ibadah. Apa sih ibadah itu? Kita sering mendengar dan kita sering mengetahui ibadah. Apa itu ibadah? What's the meaning ibadah? Naon eta ibadah? Ibadah itu segala perbuatan baik, ya, yang bernilai pahala, itu namanya ibadah. Ya. Mana contohnya? Contohnya duduk di majlis taklim merupakan ibadah. Kita baca Al-Quran ibadah. Kita sholat ibadah. Cuman ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu ya, mana perkara yang ibadah yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat 5 waktu. Itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Dari kapan? Kalau perempuan usia 9 tahun udah diwajibkan untuk sholat. Kalau laki-laki berarti usia baliknya 15 tahun udah diwajibkan untuk sholat. Ini sholat 5 waktu, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu tidak boleh ditinggalkan sebab kewajiban kita semua. Ingat, awwalu ma yuhasibuhu bil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Ya, perkara yang paling akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah perkara sholat. Andai kata sholat kita baik ketika kita hidup di dunia, berarti semua amal ibadah kita semuanya baik. Andai kata sholat kita tidak baik, belentang-belentang, berarti amal kita pun nanti akan dihisab, akan keciri, akan belentang-belentang juga. Makanya sholat. Yang pertama kita jaga sholat. Ini berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan terhadap kita. Kita mau sholat, kita mau tidak, kita mau ngaji, kita tidak mau ngaji, mau ibadah, terserah. Andai pun kita rajin sholat, rajin ngaji, ngambil ibadah, Allah tidak merasa keuntungan. Kita sering maksiat, melawan sama orang tua, melawan sama guru, berantem sama teman, Allah pun tidak merasa kerugian. Tinggal kita pikir, kita mau cari selamat atau mau cari celah. Ciri-ciri orang soleh ataupun tanda-tanda orang ahli ibadah itu ada 3.
Ya, kita termasuk ahli ibadah bukan? Saya ulangi, segala perbuatan yang baik, yang bernilai pahala, itu namanya ibadah. Kita ngomong baik juga ibadah. Ngomong yang sopan sama orang tua juga ibadah. Ngomong yang sopan sama guru juga ibadah. Ngomong yang sopan sama teman juga ibadah. Tutur sapa yang baik itu juga ibadah. Berpakaian yang baik juga ibadah. Perempuan pakai kerudung itu juga ibadah. Pakai gamis perempuan itu juga ibadah. Laki-laki pakai peci juga ibadah. Tuh semua perbuatan yang baik yang bernilai pahala itu namanya ibadah. Hati-hati, bahasa harus dijaga. Yang pertama, yuslihu bainallah wa bainahum. Ya, yang pertama yaitu membenci dirinya sendiri. Ya, membenci dirinya sendiri. Mana contohnya? Ya, nanti jangan-jangan begini, bagaimana sih membenci dirinya sendiri? Ya, membenci dirinya sendiri itu dalam artian kita introspeksi diri betapa lemahnya nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang ahli ibadah itu, yang kedua, lama dalam melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama melaksanakan ibadah. Yang terakhir yaitu ciri-ciri ataupun tanda-tanda ahli ibadah, yaitu apa? Ya, dengan amalnya, dengan amal kita berbuat baik itu, ya. Dengan cara apa? Umpama kita punya harta, ya, punya rezeki, ya, kita berbuat baik berarti dengan cara memberikan sedekah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.